Scene pun berganti beberapa waktu yang lalu sebelum Jin Murin terkapar. Malam hari di daerah Songcheon, distrik barat laut Sangcheon. Di dalam tembok kota Sangcheon, terdapat dua distrik utama yang menghubungkan 4 gerbang timur, barat, selatan, dan utara. Kedua jalan ini lebarnya 10 zang. Saat ini, Madorim bertanggung jawab atas distrik timur laut. Siapa yang bertanggung jawab atas 3 distrik lainnya? Saat ini, 2 distrik selatan dikendalikan oleh Sekte Supreme Sword, sedangkan sisanya dikendalikan oleh banyak preman yang bekerja sama. Perbincangan antara Jin Murin dan Yodaiha kembali diperlihatkan pemandangan situasi malam hari di daerah Sangcheon distrik barat laut. Entah mengapa mereka takut pada salah satu preman pasar gelap. Pasti ada seseorang yang kuat di belakang mereka, ucap Jin Murin yang sedang bersama Yodaiha. Jika kita menyerang Kyeolsabang, apa Sekte Supreme Sword akan turun tangan? Tanya Jin Murin. Tentu, jika ada alasan. Namun, mereka memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan terbuka melawan Madorim. Akan mengakibatkan banyak korban jiwa, jawab Yodaiha. Jika kita bertarung melawan Sekte Supreme Sword, berapa peluang kita menang? Tidak ada. Jumlah ahli bela diri di Madorim dan Sekte Supreme Sword hampir sama. Namun, skala pasukan mereka berbeda. Kyeolsabang dan preman lainnya di Sangcheon mengikuti Sekte Supreme Sword. Dalam hal ini, kita tidak boleh memberikan alasan pada Sekte Supreme Sword untuk bergerak melawan kita, ungkap Jin Murin. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Yodaiha dengan rasa penasaran. Aku pergi ke sini. Tempat ini, penginapan Cheong, akan menjadi wilayah kekuasaan Jin Murin, jawab Jin Murin sembari menunjuk ke arah bangunan di belakang dirinya. Apa? Ucap Yodaiha dengan raut wajah yang sangat terkejut. Akan merepotkan jika identitas kita terungkap. Jadi diamlah. Akan ada keributan di dalam untuk sementara waktu. Tapi kau tidak perlu bertarung, jelas Jin Murin pada Yodaiha. Apa kau akan masuk sendirian? Aku akan pergi bersamamu, ungkas Yodaiha dengan rasa khawatirnya. Tidak perlu, jawab singkat Jin Murin. Aku perlu memberi mereka alasan untuk tidak ikut campur. Kau tidak boleh masuk ke dalam apapun yang terjadi, pinta Jin Murin pada Yodaiha sembari tersenyum sambil masuk ke dalam bangunan tersebut. Aku mengerti, jawab Yodaiha sembari bergumam dalam hatinya. Tuan muda, mengapa aku sangat percaya padanya? Bangunan yang dimasuki Jin Murin adalah penginapan Sangcheon, yang di dalamnya terlihat banyak preman yang sedang berkumpul di tempat itu. Kemudian, Jin Murin pun terlihat telah memasuki tempat itu yang adalah kedai minuman yang ada di penginapan Sangcheon. Ini sebuah kedai minuman. Bawakan aku sebotol minuman keras dan gelas, pesan Jin Murin sembari berjalan masuk. Baik, jawab pelayan yang ada di tempat itu. Jin Murin pun menyeringai menyadari dirinya telah menarik perhatian para preman di sana. Hai, anak cantik. Aku belum melihat wajahmu di sekitar sini. Apa kau baru di kota ini? Tanya salah seorang preman. Itu benar, jawab singkat Jin Murin. Aku memberitahumu, ini karena kau baru di sini. Penginapan kami mengenakan biaya tempat duduk pada jam ini, ucap salah seorang preman sembari para preman yang lain menatap ke arah Jin Murin dengan tatapan intimidasi. Bagaimana kalau kamu membayarnya? Ucap kembali orang itu yang ternyata adalah pimpinan Kyeolsabang yang bernama Yu Mubong.
Sembari mengerutkan alis matanya, Jin Murin bergumam, "Dia dari Ciol Sabang. Wajar saja kalau dia bersikap seperti ini. Sudah kuduga, kemanapun aku pergi sama saja." Lanjut ucap Jin Murin. "Kenapa orang botak selalu serakah? Dasar bajigur tak berguna." Ucap kembali Jin Murin sembari menyeringai menatap ke arah Yumubong. "Dasar bajigur gila," ungkas Yumubong sambil langsung menyerang Jin Murin dengan injunya. "Apa ini? Kau bahkan tidak bisa menghindari pukulanku," ujar salah seorang kroco yang sedang memegangi Jin Murin. "Pastikan aku bajigur," ucap Jin Murin. "Hehehehe, lihat dia," ucap kroco itu kembali sembari mendorong Jin Murin ke arah Yumubong. Kemudian Jin Murin menerima serangan lengan yang kuat dari Yumubong. "Kudengar kau hanya mengetahui sedikit tentang pertahanan diri. Kurasa dia bukan orang biasa. Mungkin dia lebih kuat dari rumor yang beredar," ucap Yodaiha berbicara sendiri sembari menunggu Jin Murin di luar tempat itu. Ketika pintu tempat itu yang ada Yodaiha sedang berdiri menunggu Jin Murin hancur dihantam tubuh yang sedang terlempar keluar. Tuan muda," ucap Yodaiha sembari melihat ke dalam tempat itu. Mata Yodaiha seketika terbelalak melihat orang-orang di tempat itu tidak terjadi apa-apa. "Oh, perasaan ini sungguh luar biasa. Ini pemukulan terbaik tahun ini," ungkas para kroco di sana. Kemudian terdengar suara batuk-batuk dari arah belakang Yodaiha yang sebelumnya sedang melihat ke dalam tempat itu. Lalu Yodaiha melirik ke arah asal suara itu dengan keringat kecemasan yang terlihat di wajahnya. Tuan," ucap Yodaiha dengan terbata-bata. Lalu terlihat tubuh Jin Murin sedang terbaring di hadapan Yodaiha. "Tuan muda!" teriak Yodaiha terkejut. Tubuh yang terkapar itu adalah Jin Murin, seperti kejadian di scene sebelumnya. "Bangun Tuan muda, apa kau baik-baik saja?" ucap Yodaiha dengan cemasnya sembari memegangi tubuh Jin Murin. Apa kau melihatnya? Sekarang bahkan Sekte Supreme Sword tidak bisa ikut campur," ujar Jin Murin dengan kondisi sudah babak belur. Sontak seketika Yodaiha mengingat kata-kata sebelumnya yang diucapkan Jin Murin. "Aku akan memberi mereka alasan untuk tidak ikut campur," kata-kata Jin Murin sebelumnya. "Apa ini? Bukankah kau serangga dari Madorim yang bahkan tidak bisa menggunakan pedang?" kata seorang kroco di sana. Sembari Yodaiha baru mengerti alasan mengapa Jin Murin membawanya. "Ngomong-ngomong, apa kau baru saja mengatakan Tuan muda? Hahaha, bagaimana bisa orang lemah seperti itu menjadi pangeran Madorim?" terdengar omongan para kroco itu. Kemudian terlihat Yodaiha sambil menggendong tubuh Jin Murin menunjukkan ekspresi wajah yang sedang menahan amarahnya. "Apakah kalian tahu siapa yang baru saja kalian sentuh?" terdengar Yodaiha berkata. Ucap Yodaiha. Sontak seketika Yumubong terkejut mendengar ucapan Yodaiha. "Ya, orang ini memang pangeran Madorim," tegas kembali Yodaiha dengan raut wajah yang mengancam. Dan berikutnya di istana Madorim. Yang terjadi selanjutnya adalah peristiwa sesaat. Itu bukanlah pertarungan antara Ciol Sabang di bawah Sekte Supreme Sword dan Pangeran Madorim, melainkan sebuah serangan sepihak oleh Ciol Sabang terhadap sang pangeran. Tidak ada alasan bagi Sekte Supreme Sword untuk ikut campur. Dan Ciol Sabang, sebuah preman lokal, sama sekali tidak sebanding dengan Madorim. Kemudian terlihat Yumubong sedang bersujud di hadapan para tetua istana Madorim. "Sial," ucap pelan Yumubong sembari mengeluarkan keringat dingin ketakutan menghadapi para tetua istana Madorim. "Mereka memukul titik vital Tuan muda. Jika meridiannya rusak, akan berpotensi menyebabkan kelumpuhan," jelas seorang tabib yang memeriksa Jin Murin, yang ternyata tabib itu adalah orang sewaan Jin Murin yang sedang berakting bersama Jin Murin. "Pemimpin Ciol Sabang, dengarkan baik-baik.
terdengar ucapan dari salah seorang tetua Madorim kepada Yu Mukbang. Baik, jawab Yu Mukbang dengan rasa takut. Murin adalah darah dagingku yang aku bawa kembali ke Madorim dengan susah payah setelah mencarinya kemana-mana. Dia adalah seorang anak yang mungkin menjadi penerus Madorim di masa depan. Aku ingin sekali untuk mencabik-cabikmu saat ini. Tapi aku akan mengikuti keinginan Murin untuk masalah ini. Pungkas kakek jin Murin yang juga salah seorang tetua Madorim dengan raut wajah yang mengancam. Mendengar ucapan kakek jin Murin, sontak Yu Mukbang terkejut di hadapan para tetua Madorim yang berada di sana. Lord Tai Sangrim, aku, Pangeran Madorim, dipukuli oleh preman pasar gelap yang telah mencoreng kehormatan sekte kita, ucap Jin Murin sembari meneteskan air mata buayanya. Berita telah menyebar ke seluruh Sangcheon dan aku tidak sanggup menghadapi dunia. Aku hanya ingin mengakhiri hidupku, ucap Jin Murin berakting sembari mulai berusaha bangkit dari pembaringannya. Mendengar perkataan Jin Murin, kakek Jin Murin pun mulai terprovokasi. Ketika Yu Mukbang takut setengah mati melihat mata kakek Jin Murin mulai berubah. Tuan muda, tolong jangan lakukan ini. Lihat saya sekali saja, ucap Yu Mukbang dengan memohon. Saya tidak bisa memberikan Anda kata-kata penghiburan, tapi saya telah membawakan Anda sejumlah uang untuk biaya pengobatan, ucap Yu Mukbang. Apa kau sekarang menghinaku dengan uang? Tanya kembali tetua Madorim, sembari terlihat raut wajah tetua lainnya merasa cemas. Tidak, tuan muda, bukan itu. Tolong beritahu aku apa yang Anda inginkan. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan, ucap Yu Mukbang dengan ketakutannya. Sontak tetua Orimwon menyadari situasi yang dilihatnya setelah melihat tatapan Jin Murin. Hehehehe. Jin Murin menyeringai, menyeramkan melihat ke arah tetua Orimwon. Jika dia merebut penginapan menggunakan kekerasan, itu akan memberikan alasan bagi Sekte Supreme Sword untuk melawan. Tapi meski begitu, apa dia tidak memiliki harga diri sebagai seorang warrior? Gumam tetua Orimwon dengan rasa terkejutnya tidak menyangka atas tindakan Jin Murin. Cheong, jika kau menyerahkan penginapan Cheong, aku akan memaafkanmu, ucap Jin Murin sembari berakting. Itu saja, jika tuan muda menginginkan penginapan Cheong, ambil, saya akan memberikannya, ujar Yu Mukbang. Ini sempurna. Itu harga murah yang harus dibayar karena membuat Pangeran Madorim cacat, gumam Yu Mukbang sembari menyeringai licik. Jumlah uang yang kubawa sebagai biaya pengobatan bahkan lebih besar dari nilai penginapan. Aku sebenarnya menyukai ini, gumam lagi Yu Mukbang sembari terlihat lipatan uang kertas di dalam bajunya. Biaya pengobatan, berikan biaya pengobatan juga, pinta kembali Jin Murin dengan aktingnya. Tuan muda, apa penginapan saja tidak cukup? Tanya Yu Mukbang dengan cemasnya. Kemudian terlihat raut wajah Jin Murin yang terdiam sesaat. Aku ingin mengakhiri hidupku, ujar Jin Murin sembari memalingkan wajahnya. Saya akan memberikannya. Saya simpan di sini untuk Anda tuan muda, sontak jawab Yu Mukbang setelah mendengar perkataan Jin Murin. Setelah itu, kemarahan Lord Tai Sangrim, kakek dari Jin Murin, tidak kunjung reda. Namun, pimpinan Cheol Sabang Yu Mukbang bisa pulang ke rumah dengan syarat memberikan penginapan dan membayar biaya pengobatan. Terlihat Yu Mukbang bersujud memohon ampunan dan menerima permintaan dari Jin Murin. Kemudian Yu Mukbang terlihat berjalan lemah, lalu terjongkok dengan ekspresi muram. Itu adalah tindakan yang bisa membuatmu lumpuh. Apa yang sebenarnya terjadi di penginapan? Tanya kakek Jin Murin. Aku hanya ingin minum. Jangan khawatir, luka dalam itu bohong, jawab Jin Murin. Kalau begitu, orang tua ini hanya akan menanyakan satu hal padamu. Kejadian ini yang membuatmu terluka parah. Apa itu tugas yang diberikan oleh Lord Orimwon kepadamu? Tanya kakek Jin Murin yang sedang duduk di meja rapat beserta tetua lainnya.
Ya, ya, ucap Lord Orimwon yang seketika disela oleh Jin Murin. Lord Orimwon pun sontak terkejut. Tidak, Lord, mengubah hati orang. Menurutku itulah tema tugas ini. Kemudian terlihat kembali ekspresi Lord Orimwon yang masih terkejut. Terlihat juga Yodaiha masih berada di sana dengan tenangnya. Apa yang kau pikirkan? Apa dia lulus atau gagal dalam ujian ini? Tanya Lord Neirimwon kepada Lord Orimwon yang terdiam 1000 bahasa. Metode Tuan Muda di luar pemahaman saya. Namun jika temanya ingin mengubah hati orang, ya, saya pikir dia lulus. Selamat. Terang salah satu tetua yang juga sedang mengikuti rapat tersebut. Beberapa saat kemudian, rapat tersebut pun selesai. Terlihat Jin Murin dan Yodaiha keluar dari ruangan tersebut. Tuan Muda, tunggu, panggil Lord Orimwon sembari bergegas menghampiri Jin Murin. Ada apa Lord Orimwon? Sahut Jin Murin. Itu, ucap Lord Orimwon tergagap ingin bertanya. Yang seketika disela Jin Murin. Cepat katakan, kami harus bersenang-senang dengan keberhasilan ini, ucap kembali Jin Murin. Apa Tuan Muda menanggung penghinaan itu hanya untuk lulus ujian? Tanya Lord Orimwon. Penghinaan apa? Apa harga diri itu penting? Tanya kembali Jin Murin dengan tegasnya. Bukankah Murim adalah tempat di mana nyawa dipertaruhkan karena harga diri? Tanya kembali Lord Orimwon. Hah? Ucap Jin Murin sembari tersenyum sinis. Hei, dengarkan baik-baik. Jika seorang pria memiliki ambisi, mengapa dia harus memperdulikan penghinaan? Kau bahkan tidak bisa mendapatkan kembali penginapan Cheong yang diambil oleh preman pasar gelap. Jika kau seorang warrior dan hanya membanggakan harga dirimu, apa kemenangan akan datang kepadamu? Keluarlah dari pemikiran itu, menghadapi kenyataan Madorim. Sekarang kita memiliki musuh seperti pengadilan Sekte Supreme Sword. Jelas Jin Murin yang membuat Lord Orimwon dan Yodaiha terkejut. Kemudian Jin Murin dan Yodaiha pergi meninggalkan Lord Orimwon yang sedang terdiam. Melepaskan harga dirimu. Aku mengerti apa yang ingin kau katakan, tapi mengapa memilih jalan yang sulit seperti itu? Gumam Lord Orimwon dalam hatinya. Ada banyak sekali orang di Murim yang akan mencoba menghalangimu. Maksudku, prajurit mana yang akan mengikuti seorang pangeran muda yang peduli oleh sekelompok preman? Gumam Lord Orimwon sembari melihat Jin Murin pergi. Aku perlu melakukan beberapa upaya untuk mengamankan dukungan Tuan Muda. Lanjut gumaman Lord Orimwon yang tiba-tiba sudah didampingi Lord Neirimwon di sampingnya. Saat itu musim panas. Hehehe. Ungkapan Lord Neirimwon. Diamlah, Lord Neirimwon, ucap kembali Lord Orimwon sembari mereka berdua melihat Jin Murin dan Yodaiha pergi.